Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinul haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallaha katsira. Wa fil ayatil ukhra, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'au kutilang qalabtum ala a'qabikum wa may yanqalib ala akibaihi fala yadurullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassadaqallahu fil kitabihil karim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur atas nikmat Allah di tanggal 13 Rabiul Awal 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 30 Oktober 2020 Miladiah ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi dan merahmati setiap langkah kehidupan kita. Amin. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan khutbah yang pertama, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Yang kedua, karena khutbah ini cukup singkat, maka dengarkanlah dengan baik. Jangan sampai kita berbincang-bincang, berbicara-bicara, dan apalagi tidur-tiduran tatkala khatib sedang menyampaikan khutbah. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tepat kemarin 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah kita memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada 3 hal yang ingin kita sampaikan pada khutbah yang cukup singkat ini. Yang pertama, sebelum kedatangan beliau. Kemudian yang kedua, ketika datangnya beliau di dunia ini, dan setelah wafatnya beliau. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebelum ajaran Islam hadir, kita kenal dengan namanya ajaran tauhid. Dan bapak dari segala nabi mengajarkan tauhidnya adalah Nabi Ibrahim. Dan di dalam Al-Quran, ajaran Ibrahim itu disebut dengan millata Ibrahim Hanifah. Hanif artinya lurus. Kalau kita mau perhatikan dari semenjak Nabi Ibrahim kemudian turunnya Nabi Muhammad, ini sampai ribuan tahun, ada beberapa hal yang mereka kehilangan jati diri. Apakah sebahagian mereka mengikuti ajaran Ibrahim? Mengikuti. Dan tidak juga yang banyak mengikutinya. Mereka meninggalkannya. Sehingga ketika kita melihat pemandangan di sisi Ka'bah sebelum datangnya Muhammad, ada berhala-berhala, ada patung-patung di sana. Dalam keyakinan mereka, ini adalah bentuk rasa syukur mereka. Ketika orang-orang yang dahulunya dari Arab, yang profesi mereka sebagai seorang pedagang, keluar dari Arab, sampailah ke Afrika, sampailah mereka ke Eropa, sampailah mereka ke Asia, dan turun-temurun, dan pada akhirnya mereka sedikit melupakan ajaran agama Nabi Ibrahim, dan mereka ingin kembali, dan mereka kembali setiap tahun yang kita sebut namanya tahun haji. Akan tetapi mereka lupa, karena sibuk dengan dunianya, mereka lupa cara mereka untuk menyembah Tuhan. Sehingga apa?
Mereka mengambil sedikit saja, yaitu apa? Membawa hadiah, membawa sesuatu bekal yang materi dan sesuatu yang indah menurut mereka itu baik. Mereka beli patung. Sehingga apa? Ditempatkanlah patung itu di sisi-sisi Ka'bah. Cara mereka seperti itu. Karena apa? Satu, mereka lupa. Apa yang mau kita ambil dari pelajaran sebelum datangnya Muhammad kepada kita, ajaran Ibrahim itu? Nah, terkadang kita dalam hidup ini sibuk kita dengan duniawi kita. Walaupun Nabi Muhammad 14 abad yang lalu sudah tiada, membawa ajaran yang mulia ini, Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jangan sampai ketika kita di dunia ini, sibuk kita di dunia ini, baik itu kita yang keluar kota, keluar negeri, bahkan di dalam kota sendiri pun, sehingga kita lupa dengan Tuhan kita, sehingga kita lupa cara menyembah Tuhan kita, sehingga kita lupa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak terjadi. Mereka lupa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah secara filosofis yang kita pahami. Ya, jangan sampai kita melunturkan diri kita sehingga kita lupa untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, lahirnya Muhammad di permukaan dunia ini memang ditunggu. Ada sebuah buku yang cukup menarik dan kita punya soft copy PDF yang buku ini yang dikarang oleh Michael Hart. Beliau ini adalah beragama Nasrani. Membuat judul buku yaitu 100 orang yang memiliki pengaruh di dunia, dan dia presentasikan di hadapan ilmuwan-ilmuwan, tokoh-tokoh agama di Inggris. Dan dia mendapatkan kecaman, mendapatkan hujatan dari kalangan ilmuwan-ilmuwan dan bahkan para tokoh-tokoh agama Nasrani kepadanya. Kenapa engkau menempatkan Muhammad pada posisi pertama orang yang berpengaruh di dunia ini? Apa alasan saudara? Alasan Michael Hart cukup sederhana. Tidak ada satu orang pun di dunia ini selama 14 abad itu masih dipercaya apa yang diucapkannya sampai detik ini. Dan bahkan ketika ada orang yang menghinanya saja, miliaran umat Islam yang ada di permukaan dunia ini akan marah. Dan kalau itu kebohongan, tak akan mungkin orang akan datang dan akan melawan sebuah kebohongan itu. Tak ada orang di dunia ini melakukan kebohongan selama 14 abad. Dan ini adalah merupakan sebuah kebenaran yang datang dari seorang nabi, yaitu Muhammad, dan layak menjadi peringkat pertama dalam buku saya. Inilah pernyataan Michael Hart. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Kristen saja, orang Nasrani saja mengakui kenabian Muhammad. Nah, kita sebagai umat Islam hari ini yang kita lahir dari rahim orang Islam, yang notabene kita ada disahadatkan oleh Allah dalam rahim ibu kita, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan bahkan ritual kehidupan kita juga dengan Islam yang diajarkan oleh Muhammad. Alangkah meruginya kita ketika kita tidak menteladani Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Sehingga Allah menyampaikan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang kita bacakan dalam mukaddimah tadi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasul itu contoh yang terbaik dalam kehidupan kita. Banyak contoh-contoh sunnah-sunnah Nabi yang diberikan kepada kita. Lantas apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan dunia ini? Baik itu dari sisi politiknya, baik itu dari sisi ekonominya, baik itu dari sisi sosialnya. Ini yang sangat luar biasa. Yang sesungguhnya kita haus, ya. Kita sungguh sangat haus untuk menteladani Nabi. Akan tetapi karena kita ditutup dengan dunia kita ini, kita disibukkan kita dengan dunia ini, terkadang kita lupa untuk melaksanakan apa yang dilakukan oleh Rasul dalam kehidupan kita. Maka menjelang wafat Nabi Muhammad SAW, bukan diingat dirinya yang sedang sakit, bukan diingat keluarganya bagaimana dia nanti mati, apakah dia meninggalkan harta. Tidak.
Yang diingat oleh Nabi tatkala sakaratul mautnya, menjelang ajalnya hanya satu. Siapa? Kita. Ummati, 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 umatku, umatku. Kita yang diingatnya. Dalam sakaratul mautnya yang diingatnya adalah kita, umatnya. Dia tidak mau kita masuk ke dalam neraka. Dia tidak mau kita menderita di dunia dan di akhirat. Kenapa? Yang diingatnya kita. Alangkah meruginya lah kita ketika kita hari ini tidak mengingat Nabi Muhammad SAW yang dahulu. Ketika di akhir kehidupannya, yang diingatnya, yang dicintainya, dari keluar dari lisannya itu adalah umatnya. Siapa? Adalah kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diberantas oleh Nabi tatkala kehidupannya itu apa adalah? Yaitu jahiliyah. Orang mengatakan jahiliyah itu adalah masa yang kelam, masa yang bodoh, yang tidak memiliki pengetahuan. Justru ini salah kaprah. Masa jahiliyah itu adalah masa di mana zaman mereka itu adalah orang-orang yang pintar. Orang Arab mereka tahu bagaimana sistem ekonomi. Orang Arab tahu bagaimana irigasi yang baik, pertanian yang baik. Bagaimana mereka cara menanam kurma yang baik, mengaliri air dengan baik. Bagaimana mereka berperang, strategi perang mereka tahu semua. Teknologi di zamannya mereka canggih. Akan tetapi kenapa mereka tidak mau menerima agama Allah ini? Kenapa? Karena jahiliyah itu artinya bukan bodoh, tapi tertutup oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Disibukkan dengan kepentingan dunia mereka. Kalau mau kita bandingkan dengan zaman sekarang ini, apakah kita orang-orang pintar? Jelas kita orang-orang pintar. Apakah kita high teknologi? Jelas kita high teknologi. Apakah kita orang-orang yang tahu ekonomi? Jelas kita tahu ekonomi, tahu politik dan sebagainya. Masalahnya kenapa kita tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW ini? Kenapa? Kita juga jahiliyah. Kita tidak mau menerima kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Sehingga apa? Apapun yang dimasukkan oleh para ulama, apapun yang disampaikan oleh para ustaz, apa yang disampaikan oleh orang cendekiawan muslim, karena memang kita disibukkan dan kita haus dengan dunia kita ini, lupa dengan akhirat kita ini, kita tidak mau menerima ajaran Islami dengan baik. Maka itulah disebut dengan jahiliyah modern. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali. Zaman, walaupun itu di zamannya Nabi Muhammad dan sebelum zaman Nabi Muhammad, bumi ini tetap berputar. Teknologi semakin berkembang. Artinya apa? Kita tetap berada di dunia ini. Akan tetapi ada satu sisi yang harus kita kedepankan. Bagaimana kita menerima kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang dibawa oleh Muhammad SAW. Sehingga apa? Itulah disebut dengan hidayah yang dijauhkan dari zaman jahiliyah kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, semua umat Islam, seluruh sahabat menangis, dan bahkan alam semesta ini pun menangis dengan keberikanan Rasulullah SAW. Tatkala diberitakan kepada Umar bin Khattab tidak menerima kematian Muhammad. Sehingga dia berkata kepada para sahabatnya yang lainnya, siapa yang mengatakan Muhammad mati, hadapi aku Umar, akan kutebas lehernya. Muhammad tidak mati. Sehingga datanglah Abu Bakar, sahabat terbaik Rasulullah SAW, menyampaikan dalam sebuah Al-Quran, yaitu surah Al-Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu adalah Rasul. Muhammad itu adalah manusia biasa. Kalau dia mati, wafat, terbunuh, apakah kalian kembali ke belakang? Ini pertanyaan juga besar kepada kita hari ini. Rasul sudah wafat 14 abad yang lalu. Allah mempertanyakan itu kepada kita. Hari ini Al-Quran yang berbicara kepada kita. Apakah ketika Muhammad tidak ada, masih adakah Islam dalam jiwa kita? Masih adakah Quran dalam jiwa kita? Masih menggelegarkah semangat beragama kita dalam kehidupan kita? Sehingga apa? Nanti
kita termasuk orang-orang yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meneguhkan hati kita, orang-orang yang tetap melapangkan jiwa kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dipertemukan di surganya kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.